Halo dulur-dulur kesatria, keraksaan pasti ceria. Nah, ketemu lagi nih dengan kita Humas Rutan Keraksaan. Baru kemarin ini kita dibuat bangga oleh salah satu insan kesatria, yaitu saudara kita sendiri, keluarga kita sendiri, Mas Kunaifi. Tepuk tangannya mana? Selamat datang Mas Kunaifi di podcast kita. Nah, podcast di Closer namanya. Nah, siapa dulu untuk dulur-dulur kesatria? Mungkin masih banyak yang belum kenal nih. Siapa sih Mas Kunaifi ini? Ya, monggo bisa diperkenalkan dulu ke dulur-dulur kesatria yang ada di rumah. Halo dulur-dulur satria. Ini saya dapatkan sertifikat nih, juara 1 kata individu putra. Terus juga ada juara 1 full Kempo putra kelas di bawah 50 kg. Ya, terus juara 1 semi Kempo putra kelas di bawah 50 kg. Dan ini tiga-tiganya bener ya Mas ya? Dapat medali emas ya? Betul. Kita ini penasaran sih. Makanya yang pertama kita penasaran kenapa sih Mas Kunaifi ini kok memilih bela diri Kempo? Ada rahasia apa ini dari dibalik Kempo ini? Jadi awalnya itu saya dibully sama anak-anak, sama teman-teman sendiri, sama kakak-kakak kelas sendiri. Terus kebetulan ayah saya itu kan juga senior di kabupaten, jadi salah satu pelatih lah di kabupaten. Pelatih Kempo. Ya, pelatih Kempo. Oh, berarti yang mengawali Mas Kunaifi, Master Kunaifi ini tertarik dengan bela diri Kempo ini karena dibully awalnya. Karena dibully ya. Untuk Kempo sendiri ini kan di Kabupaten Probolinggo kan masih awam ya Mas ya, kurang Masih familiar ya. Betul. Khususnya di Jawa Timur atau Probolinggo ini kan masih awam. Ya masih awal lah. Belum banyak orang tahu lah Mas. Masih belum banyak yang tahu ya. Belum banyak orang tahu. Nah, untuk Kempo sendiri itu Mas Kunaifi ini kan SMP nih ya. Itu SMP. Belajar dari rumah atau sekolah atau mungkin ada ekstrakurikuler di luar sekolah mungkin? Saya diikutkan eskul di SMA. Oh, ekskulnya SMA. Ekskulnya SMA. Jadi langsung didaftarin ke pelatihnya. Kebetulan pelatihnya juga kan juniornya ayah saya. Iya. Jadi didaftarin aja. Kebetulan relasinya ada di situ. Oh. Terus awal mula sama Master Kunaifi ini belajar Kempo itu ada enggak hal-hal lucu nih? Ya namanya orang cengeng ya Mas ya. Ya. Jadi kayak belajar bela diri kayak hal yang tabu Mas. Jadi kayak apa ya? Apa itu? Susah gitu, mau latihan juga, latihannya juga keras. Jadi ya saya pertama kali ikut Kempo masuk 1 minggu, 2 minggu gak masuk, masuk lagi 1 minggu, 2 minggu lagi gak masuk gitu. Oh, gitu. Jadi sering bolosnya, Sering nangisnya juga. Iya, sering nangisnya juga. Karena passionnya bukan di situ. Passionnya apa dulu? Master. Passion ya seperti anak-anak biasa lah. Oh, sepak bola, Sepak gitu bola, aja. Petak umpet, main kelereng. Untuk Master Kunaifi sendiri nih, di awal belajar Kempo itu kan sudah mungkin menginjak SMP ya, SMP, SMA. Itu pernah nggak juara-juara? Biasanya kan juara apa, cuma latihan atau hobi aja, atau memang banyak juara yang diraih ketika masih di pendidikan SMA atau SMP-nya mungkin? Saya bingung ceritanya Mas. Gimana? Banyak soalnya. Banyak. Juara apa nih yang awal nih? Pertama waktu itu 2011 di Gresik, kejuaraan pelajar se-Jawa Timur. Juara 3 sih Mas. Juara 3 seni waktu itu. Oh, seni. Juara 3 seni berpasangan campuran. Terus 2000 berapa lagi? 2013 itu di Gresik juga, kejuaraan antar SMA. Itu juga bergu, kita dapat juara 2. Dapat perak waktu itu.
Dan sempat juga Porprov Pekan Olahraga Provinsi di Banyuwangi, Porprov 5 itu. Itu saya main 3 kelas, cuman yang dapat 2 kelas. Di kelas seni dapat perunggu, di kelas fight dapat emas waktu itu. Nah, kiat-kiat nih, mungkin untuk sedulur-sedulur kesatria ini kan banyak juga nih, tidak cuma Kempo kan banyak juga. Ya. Khususnya Kempo, gimana sih kiat-kiat agar seperti master ini dapat meraih banyak prestasi juga, terus juga dapat mengubah yang awalnya dibully tadi menjadi hal yang positif, yaitu menyalurkan hobinya. Ya, yang jelas kan latihan yang tekun, terus fisik juga harus dijaga, terus harus harus hormat sama pelatih, terus jangan pernah ngecewain orang tua lah intinya. Jangan pernah buat bikin sakit hati orang tua itu. Nah, untuk di Kempo sendiri, master ini ada tingkatan nggak? Di Kempo itu tingkatan apa? Tingkatannya mulai dari awal, terus menengah gitu, mungkin ada tingkatan sendiri deh, Kempo. Ada, sabuk-sabuknya mungkin ada. Bisa dijelaskan ke sedulur-sedulur kesatria. Kalau kita dari awal itu, yang pertama ada sabuk putih. Oh, sabuk putih. Sabuk putih yang pertama. Yang kedua sabuk kuning, terus orange, terus hijau, biru, coklat, yang terakhir hitam. Kalau saya masih coklat, Mas. Masih coklat. Masih coklat. Nah, untuk sampai ke hitam itu ada dari tingkatan-tingkatan itu ada tesnya atau seperti apa? Ada tesnya itu pun resmi juga. Resmi juga. Kita di Kempo sendiri, di Perkemi sendiri itu ada yang namanya NIK, Mas. Nih, kalau yang saya tekuni dulu kan itu. Jadi tiap ujian itu pasti dari Pemprov sendiri yang uji. Oh, dari Pemprov sendiri yang uji. Dari Pemprov, pengurus provinsi ya. Nah, untuk ini kan Mas Kunaifi, Master Kunaifi ini kan kita ucapkan terima kasih. Sebelumnya kita ucapkan terima kasih karena sudah mengharumkan nama urutan kesatria di kancah nasional, yaitu sebagai juara di cabang olahraga Kempo ya. Di acara di ulang tahun Kemenkumham ya, Mas ya. Kemarin itu judulnya kurang tahu juga, judulnya kan Menkumham Cup. Oh ya, berarti Menkumham itu seluruh Indonesia ya? Seluruh Indonesia, antar kanwil. Kami mewakili insan dan sedulur dan semua petugas di Rutan Kesatria mengucapkan terima kasih kepada Master Kunaifi yang sudah mengharumkan nama Rutan Kesatria dan juga mengharumkan sedulur-sedulur pemasyarakatan yang ada di Provinsi Jawa Timur. Saya juga terima kasih buat Bapak Karutan juga, Mas. Bapak Karutan, Bapak Bayu Muhammad. Bapak Bayu Muhammad. Yang itu yang paling itu, Mas. Mensupport. Paling berkontribusi ya, paling mensupport saya. Nah, kontribusi dalam hal apa nih? Biasanya Bapak Karutan ini kan kita tahu juga kan beliaunya kan masih baru ya, setijab kemarin dan juga beliau memberikan gebrakan-gebrakan nih yang luar biasa. Tadi kan Master Kunaifi kan menjelaskan di balik kesuksesan Master itu ada Bapak Karutan yang mensupport. Ya. Nah, bisa diceritakan nih seperti apa nih supportnya beliau ini ke Master ini seperti apa ini? Tak terdefinisikan, Mas. Kalau supportnya beliau banyak, all out banget, all out. Dari saya dibiayai, dari saya dipanggil, saya kayak apa ya? Udah semua lah, Mas. Semua Bapak Karutan yang nyupport, Mas. Ya sama support-supportnya teman-teman, support-supportnya bapak-bapak lainnya, untuk petugas yang lain ya, Mas ya. Nah, itu berarti kan tidak lepas dari yang pertama support dari Bapak Karutan sendiri, Bapak Bayu Muhammad selaku Karutan, dan juga seluruh petugas yang mendoakan dan lihat live langsung ya dari kantor sini. Nah, Master Kunaifi ini kan sudah menjadi ASN di Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur. Itu ada enggak
perannya terus atau fungsi atau manfaatnya mengikuti Kempo nih, yang diterapkan di tugas sehari-hari itu seperti apa? Ada nggak peran-peran yang seperti apa nih yang Jelas bisa ada, Mas. diterapkan di tugas sehari-hari gitu? Jelas ada, Mas. Seperti apa, bisa dijelaskan ke sedulur kesatria mungkin? Tentunya kita kan bela diri, olahraga bela diri. Yang pertama bela diri itu membantu sekali, Mas. Di sini kan juga sebagai petugas penjaga tahanan juga kan diperlukan itu buat jaga-jaga lah, Mas. Yang kedua untuk kesehatan, untuk olahraga aktif gitu. Berarti untuk Kempo sendiri sangat bermanfaat ya? Sangat bermanfaat. Kalau diterapkan di tempat kerjanya Master sendiri. Insya Allah sangat bermanfaat. Untuk jaga-jaga di sisi lain dan juga untuk kesehatan seperti itu ya. Ada nggak keinginan untuk menularkan ilmu yang sudah Master Kunaifi miliki ke petugas yang lain mungkin, untuk menularkan ilmu, karena kan kami tahu Master kan sudah jelas nih dapat 3 medali emas. Ada nggak niatan buat ditularkan ke petugas-petugas yang lain yang ada di Rutan Kesatria? Sebenarnya ada sih, Mas, jelas ada. Jelas. Karena cuman konsepnya nanti nggak saya ngelatih nih, enggak. Cuman kita belajar bareng. Toh ini juga ada manfaatnya juga di tugas kita itu kan. Benar. Nanti kejuaraan kedepannya juga butuh banyak atlet, Mas, kemarin itu. Jadi mungkin Rutan Kesatria juga nanti dibutuhkan, tidak hanya saya, tapi nanti bibit-bibit atletnya juga bakal ada ya? Iya, disaring lagi. Biar ada regenerasi, jadi ada master-master lain muncul dari Rutan Kesatria ini ya. Wah, menarik nih. Kemarin kan banyak nih kita baca juga di media-media massa, media cetak, media elektronik juga, beritanya ini langsung meledak nih. Gimana nih perasaan Master sendiri melihat berita-berita di sosial media, di media massa juga, media cetak juga, koran kan kemarin ya, Master ya? Itu gimana nih perasaannya? Udah dapetin prestasi yang sangat membanggakan seperti itu. Alhamdulillah, senangnya luar biasa, Mas. Soalnya kan ini berita meledak, berita itu bukan dari hal-hal yang negatif gitu, Mas. Wah, benar-benar. Bukan cari viralnya aja gitu, Mas. Berarti kita ini kan sebagai sedulur kesatria juga kita memberikan informasi yang positif. Alhamdulillah. Kebanggaan tersendiri dari Rutan Kesatria menyumbangkan informasi-informasi yang positif. Dan Master Kunaifi ini membawa energi positif ya untuk petugas yang ada di Rutan Kesatria khususnya. Ini berapa hari dari mulai penyisian sampai final itu berapa hari, Master? Kejuaraannya 4 harian, Mas. 4 hari ya. Berarti 4 hari dapat 3 medali. 4 hari 3 medali. Ya, kalau saya sih 2 hari. Jadi 2 hari. Hari pertama langsung final, yang pertama medali pertama, yang kedua hari kedua 2 kali final saya, terus udah istirahat. Dan awalnya memang ikut tiga apa ini namanya kalau di Kempo ini? 3 kelas. 3 kelas. Memang berarti ikut 3 kelas memang yang sesuai daftarnya. Ketemu dari Kanwil Kemenkumham yang lain. Apalagi ada tuan rumah juga kan seperti itu ya. Iya. Nah, ada nggak kendala-kendalanya itu seperti apa mungkin? Yang jelas ya pertama juga mental harus dijaga, Mas, itu, Mas. Karena di situ kita kan juga lawan bukan dari Kempo aja. Jadi mereka lawan saya itu dari latar belakang yang berbeda. Ada yang dari taekwondo, ada yang dari muay thai. Dengar-dengar ada yang dari tinju ya? Boxing, ya. Boxing. Ada yang dari boxing juga. Jadi ya sebelum itu kita juga mempersiapkan gimana cara menghadapi mereka juga. Ini basicnya taekwondo kayak gimana, basicnya karate kayak gimana, basicnya muay thai kayak gimana. Dan kebetulan kita juga kan, saya juga benar-benar memang benar-benar basic Kempo. Nah, itu mungkin jadi poin plus lah. Kemarin kita sempat baca di sosial media
Master Kunaifi diberi penghargaan juga ya di kantor wilayah Jawa Timur oleh Bapak Kakanwil sendiri, diberi penghargaan juga. Seperti apa? Monggo bisa diceritakan untuk sedulur-sedulur kesatria yang ada di rumah. Ini cerita jujur Mas. Nggih, cerita jujur monggo. Luar biasa yang luar biasa penghargaannya ya. Yang penting beliau sudah mengapresiasi, sudah mendapatkan lebih yang dari yang kita harapkan. Jadi mengapresiasi sekali untuk pencapaian-capaian yang sudah diraih oleh Master Kunaifi ini. Alhamdulillah. Kalau boleh tahu nih Master, kemarin kan mendapat juara umum 3. Target aslinya itu juara berapa sih? Juara berapa nih dari Jawa Timur sendiri itu targetnya itu? Kalau target mungkin kita bawa medali pun itu udah bagus. Oh, gitu. Soalnya kemarin itu atlet kita kurang. Kita hanya kirim 8 atlet, sementara kanwil-kanwil lain ada yang 30 atlet, ada yang 50 atlet. Nah itu hebatnya Jawa Timur kan itu. Nah, itu. Ngirim 8 atlet juara umum 3. Apalagi kalau ngirim 30 atlet. Kebetulan saya sendiri dari Keraksan kan dulunya kan nggak ada yang tahu, jadi mungkin kurang informasi mungkin ya. Jadi kembali lagi ke Pak Kepala. Oh, Pak Kepala, Pak Karutan itu yang Pak Bayu Muhammad ini yang memberikan informasi dan juga mensupport langsung ya beliau saya. Langsung saya dengar, saya lihat dari media sosialnya Rutan Kesatria Brani ini, dulur, bahwa Bapak Karutan ini hadir langsung, bener ya? Hadir langsung di lokasi. Wah, mantap. Beliau mensupport selama 4 hari itu beliau ada di Bandung. Mensupport pertandingan master sendiri. Iya. Itu di venue itu teriak-teriak loh Mas. Teriak-teriak. Jadi supporter teriak-teriak gitu Mas. Wah. Sampai suaranya habis itu Mas. Oh, jarang-jarang. Suaranya beliau itu habis. Mungkin rocker karena beliau basicnya vokalis mungkin ya. Tiga-tiganya ketika final ini Bapak Karutan hadir di lokasi. Wih. Berarti support totalitas beliaunya berarti ya. Kita patut berbangga lah punya Karutan seperti beliau juga patut berbangga karena beliau menularkan banyak energi positif kepada kita semua yang ada di Rutan Kesatria ini. Seperti itu ya. Mungkin Bapak Karutan sendiri juga bisa mendorong yang lainnya buat harapannya seperti itu. Iya. Mendorong yang lain. Biar saya nggak berangkat sendiri gitu Mas. Oh gitu. Biar ada temennya. Dan juga ada tambahan atlet. Melihat dari prestasi yang sudah diraih kan, di mana ada laki-laki sukses kan ada wanita yang mendukungnya kan, seperti itu kan. Ini nah kalau ini dijawab sudah punya, berarti kan patah hati seluruh Indonesia ini gimana? Apa udah jenjang serius apa gimana, kan penting juga ini. Mungkin ini privasi aja Mas. Oh, privasi ya, jangan dibahas di sini lah Mas. Nah, karena ini sudah di penghujung podcast ini. Terima kasih sekali atas hadirnya Master Kunaifi, dan semoga bermanfaat juga materi podcast kita pada kali ini untuk sedulur-sedulur kesatria menjadi lebih tertarik. Siapa tahu mereka ada yang belum tahu bela diri Kempo, mungkin menjadi penasaran kan dengan adanya 3 medali emas ini kan. Penasaran, jadi mungkin banyak yang tertarik untuk mengikuti bela diri Kempo kan, seperti itu ya Master. Karena kan bela diri Kempo ini bukan dari Indonesia kan ya Mas? Bukan, dari Jepang dari Jepang. Nah, dari Jepang masuk ke Indonesia, dan semoga juga banyak sedulur-sedulur kesatria yang tertarik untuk terus berprestasi juga, baik dari bela diri Kempo maupun dari bela diri yang lainnya khususnya kan ya Master ya. Nah, closing statement nih untuk sedulur-sedulur kesatria yang ada di rumah dan ada di luar negeri, mungkin untuk sedulur-sedulur kesatria jangan pernah takut untuk memperjuangkan kemampuan kalian. Wah, mantap. Terima kasih Master Kunaifi. Ingat tadi, jangan pernah takut memperjuangkan kemampuan. Semoga bermanfaat untuk sedulur-sedulur kesatria yang ada di rumah. Rutan Kesatria
Be closer. Yo, wes siap ta? Be